Ya, kita belum tahu apa hasil dari 4 kali bertemu dengan psikiater. Psikolog Novita Tandri sempat menyoroti kasus yang tengah menimpa MAS. Ia bahkan sempat memperoleh informasi dari teman dekatnya yang mengatakan bahwa MAS memiliki gangguan tidur. Kalau menurut saya, ya, dan juga gabungan dari teman-temannya, teman-teman baik ini menghubungi saya lewat IG, DM, direct message, yang curhat, memberitahu latar belakang tentang MAS. Memang MAS ini punya gangguan tidur. Gangguan tidur saja selama 42 jam, 78 jam, itu bisa menyebabkan halusinasi delusi. Kita bisa mendengar suara, bisa terjadi halusinasi visual, kita bisa melihat seakan-akan ada orang di depan kita yang padahal tidak ada. Ada yang disebut dengan distorsi persepsi. Nah, kalau gangguan tidur ini sudah terjadi lama, badan itu nggak akan nyaman. Persepsi, distorsi itu gangguan daripada persepsi. Tadi sekali lagi, halusinasi daripada auditori, pendengaran, itu bisa terjadi. Pada saat awal muka kasus ini bergulir, Novita Tandri sempat menemui MAS untuk mengetahui kondisi psikologisnya. Pada saya Abram Silaban, Novita Tandri menceritakan pengamatannya dari sisi psikologis MAS pada saat mereka berjumpa. Kalau kebetulan Ananda saat itu duduk pas di samping saya. Jadi jarak dia dengan saya itu cuma segini. Dia pas di samping saya. Jadi dekat sekali. Waktu ngeliat saya pertama kali, mungkin yang Menteri PPA bisa bilang bahwa anaknya baik. Baik itu banyak definisi ya. Definisi baik saya yakin karena yang pertama anaknya etika, sopan santunnya baik. Jadi begitu lihat saya, dia langsung salam, Assalamualaikum. Langsung sikapnya kakinya turun. Langsung salim saya loh. Dia tangan saya langsung disalim, lalu duduk. Yang langsung nunduk. Jadi memang etikanya menurut saya kenapa disebut baik. Baik yang kedua secara fisik baik dalam arti komunikasinya bisa. Nah, waktu saya katakan kamu ada teman-temanmu 4 orang saya sebutkan A, B, C, D menitipkan pesan buat Ananda. Mas mau tante bacain nggak? Nah, waktu saya mau bacakan dari HP saya, terus dia bilang, ini yang saya bilang kenapa anaknya cerdas. Dia boleh nggak saya baca sendiri, Kak? Artinya logika dia jalan. Jalan dalam arti bisa jadi ini orang baru rekayasa. Hanya membaca doang. Tapi sebenarnya bukan tulisan dari temennya. Jadi saya bukain, saya minta dia baca sendiri. Lalu yang terakhir pada saat mau jalan, dia ada ngomong karena keluarganya kan sudah ketemu. Udah kasih tahu bahwa ibunya sudah lepas dari kritisnya habis operasi. Dia bilang, lalu bagaimana nanti saya ketemu, mau ngomong apa saya dengan mama, dengan ibu? Saya mau ngomong apa sama ibu ya? Kak, aku bilang one step at a time. Oke, satu-satu. Everything will be fine. Dari hasil pengamatan Novita Tandri, faktor gangguan tidur MAS yang berujung halusinasi bukanlah faktor kuat dalam mempengaruhi tindakan MAS dalam menghabisi nyawa ayah serta neneknya dan juga hampir membunuh ibunya. Bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi sikapnya. Demikian pula dengan pola asuh kedua orang tuanya. Salah satu faktor juga, tadi kan kita sudah bahas si gangguan tidur, bahwa halusinasi auditori bisa terjadi di sana dengan distorsi persepsi. Yang kedua, kalau saya melihat bahwa memang anak di zaman ini dengan quote and quote tuntutan daripada akademik cukup tinggi. Tidak ada salahnya tuntutan di akademik untuk punya nilai yang baik karena memang anaknya pada dasarnya cerdas. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan kehadiran orang tua untuk mendukung, bagaimana supaya pencapaian daripada tuntutan akademik itu bisa tercapai. Lalu yang lain saya melihat anak tunggal. Anak tunggal bisa ada pendapat mengatakan memanjakan anak tunggal, memberikan semua fasilitas yang diinginkan yang disebut dengan permissive parenting. Permissive parenting itu
kasih aja apa ya, atau malah masuk ke otoriter parenting, authoritarian parenting, dalam arti tuntutannya tinggi tapi orang tuanya tidak hadir. Yang harusnya paling perfect yang disebut dengan otoritatif parenting. Jadi nuntutnya tinggi tapi kehadiran orang tua juga selalu ada. Itu beberapa kalau menurut saya ya. Karena kalau dilihat yang lain datang dari secara faktor ekonomi, datang dari keluarga yang sejahtera, bukan yang prasejahtera, lalu tidak ada sejarah kekerasan. Jadi buat saya memang faktor-faktor yang biasanya ada itu kita belum bisa tahu karena ayahnya meninggal, neneknya meninggal, gitu. Jadi agak sulit buat kami untuk bisa mengorek lebih dalam apa yang terjadi, kecuali dari teman-temannya yang which is tidak tinggal serumah dengan anak ini. Tapi kalau yang saya gali dari temannya, sama sekali nggak ada anak-anak ini malah kangen sama temannya ini. Karena selalu dibantu. Tetapi memang ada satu gambar dari puluhan, bahkan ratusan gambar yang saya terima dari 4 teman-temannya sekali lagi. Memang ada satu gambar yang beda dengan gambar-gambar yang lain. Semuanya itu bentuknya hitam putih, tapi gambar satu ini warnanya merah. Merah bisa melambangkan amarah, merah bisa melambangkan darah. Dan kalau buat saya ngelihat gambar yang di tangan saya ini, seperti orang yang terlentang dengan bersimbah darah. Nah ini yang mungkin harus digali lebih dalam lagi, ini ditujukan kepada siapa?